Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Ustadz Abdul Jabbar pantun, saya juga pantun. Bilang cakep ya. Ikan lele, ikan gabus. Tidak bertele-tele lebih bagus. Ya. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yauma la dilla illa dilluh. Puji dan syukur seraya kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bersama dapat bermuajahah dan bersilaturahim di rumah Allah ini, yaitu Masjid Nurul Huda. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa Allah kelak menemukan kita surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil Mukarram wal Muhtaromat, para alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru-guru kita. Mari kita doakan semoga guru kita diberikan panjang umur, diberikan barokah rezekinya, senantiasa dapat mendidik kita sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak Lurah yang diwakili oleh Bapak Hafid Esos. Beliau alhamdulillah hadir meskipun dari Serang, jauh dari Serang. Alhamdulillah, tentunya hadir di sini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mari juga kita doakan umarah kita, pemerintah kita, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz yang saya hormati, Bapak Ustadz Abdul Jabbar, sebenarnya bukan senior saya itu belajar sama Pak Ustadz Abdul Jabbar, jadi guru saya Pak Jabbar itu gitu ya. Yang saya hormati, saya muliakan, dulu bareng kuliahnya, dan Ketua Risma Kang Medi, Ketua Risma, dan seluruh pengurus Kecamatan Citangkil dan pengurus kelurahan dari Kelurahan Samangraya, dan teman-teman Kakang Teteh sedanten sing kula hormati kula mulyakaken. Siapa kita? Ya. Soalnya kiai izin lamun materi ini boten wenten boten ngantuk jadi keten ya. Jadi ya, kalau kita bilang siapa kita, nah nanti kita nih nggak nyampe kan, biar tidak ngantuk kita semangat dulu. Kalau kita bilang siapa kita, jawabannya santri BKPRMI ya. Siapa kita? Santri BKPRMI. Santri BKPRMI siap amankan negara tercinta Republik Indonesia. NKRI harga mati. NKRI Pancasila jaya. Pancasila jaya. Masjid makmurkan. Masjid takbir.
Merdeka. Ya. Sebelum lanjut, perkenalkan saya Fatahila. Lalu di Facebook namanya Kang Fatah, ya. Namanya Kang Fatah. Kalau di Instagramnya namanya Kang Fatah. Kalau di YouTube namanya Kang Fatah. Semoga ada keberkahan. Ya. Tinggal di Purwakarta, Tegal Bundar. Ada yang bawa HP malam ini? Ada? Bawa HP? Ada bawa HP. Silakan yang bawa HP. Dibuka di sini ada official media sosial BKPRMI atau media sosial BKPRMI. Instagramnya ada DPD BKPRMI Kota Cilegon. Yang kedua ada YouTube-nya BKPRMI Kota Cilegon. Yang ketiga ada TikTok. Ada yang suka main TikTok? Ada. Ya, tuh, yang kedua ya. DPD BKPRMI Kota Cilegon. Silakan dibuka sebentar, 2 menit saja dibuka media sosialnya. Nah, kita manfaatkan media sosial malam ini untuk media pembelajaran kita. Silakan yang YouTube-nya BKPRMI Kota Cilegon dibuka. Silakan like dan subscribe, komentar, jangan lupa ditonton dan bagikan, ya. Silakan. Kapan pantau sudah berapa hari ini? Sekarang dikasih waktu 1 menit untuk subscribe. Silakan. Nanti nontonnya di rumah. Silahkan, ini untuk siar kegiatan Risma di Kota Cilegon untuk kita siarkan ke dunia maya atau ke dunia media sosial. Sudah? Berapa Kang Alvan? 245. Silahkan segera. Ada waktu di YouTube-nya di subscribe atau subrek ya. Biar semangat. Nambah? Belum? Belum. Ada yang sudah? Ya. Sambil nunggu, nah ini adik kita, teman kita kemarin yang juara 1 Murotal di Kota Cilegon. Ada yang ikut FASI kemarin, Festival Anak Soleh Indonesia. Ada? Kemak berikutnya, oh ya. Nah ini kemarin yang habis FASI berangkat umroh, anak 4 kelas SD berangkat umroh sendirian. Nah kemarin di Mekah, alhamdulillah menjelang Ramadan pulang dari Mekah, pas hari puasa pertama pulang. Berangkat umroh, hadiah umroh dari BKPRMI dalam rangka syiar kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia. Insya Allah tahun ini ada di provinsi lombanya. Tahun 2024 bulan September lomba di Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Setelah itu ya. Mohon doanya. Sudah nambah Kang Van? Belum? Ya. Nambah, alhamdulillah. Sudah nambah 2, enggak apa-apa. Ya. Teman-teman yang kena Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita malam ini salat silaturahim. Semoga silaturahim kita dipanjangkan umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin kepada guru-guru kami, kepada teman-teman saya, bahwasanya kami BKPRMI ini adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Sudah pernah dengar belum namanya? Pak Kiai sampun pernah mireng dereng? Dereng. Kenalan dulu. Kalau dulu BKPRMI itu merintisnya mulai mendirikan Taman Kanak-kanak Al-Quran, TKA, TPA Al-Quran yang ada di lingkungan RT RW biasanya. Kalau Pak Ustadz Jabar di sini ada TK TPA, ada ya? Ada dulu TKA TPA sejak jadi Kota Madia, kemudian berikutnya sampai menjadi Kota Cilegon di tahun 1999 pada tanggal 27 April. Berdiri bersamaan dengan berdirinya Kota Cilegon. BKPRMI di Cilegon sudah ada. Dulunya ketuanya Pak Abah Haji Sanawiri, mungkin kenal kalau tokoh-tokohnya ya, Haji Sanawiri Muhsin. Alhamdulillah kami generasi kedua yang melanjutkan dari guru-guru kami, dari teman-teman kami di BKPRMI Kota Cilegon dalam rangka mulai tahun 2018 mulai menggiatkan bahwasanya ditemukan di Kota Cilegon anak-anak yang mengaji maghrib itu hanya anak TK dan anak SD. Bener boten? Sing ngaji maghrib itu hanya anak-anak TK dan anak SD saja. Benar tidak?
yang SMP, yang SMA, yang kuliah, bapaknya, ibunya wis gelem ngaji maghrib. Nonton TV. Ke HP semuanya. Maka dengan demikian kami bersama nasional di Jakarta merumuskan bagaimana kalau kita adakan kegiatan pembinaan Risma se-Indonesia agar anak-anak di waktu maghrib dengan bersama Risma punya kegiatan maghrib mengaji ke guru-gurunya atau ke tokoh-tokohnya atau di masjid atau di musola atau di langgar melaksanakan ngaji maghrib sampai waktu isya. Kata guru-guru kita semuanya bahwasanya di waktu maghrib itu ada yaitu doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat-kalimat Allah yang kita bacakan di waktu maghrib itu sampai waktu isya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan kita insya. Maka dengan demikian insya Allah pertemuan malam hari ini selain kita silaturahim, mari mulai hari ini, besok, lusa dan seterusnya kita ramaikan masjid kita. Siap? Takbir. Ya, semangat itu ya. Merdeka. Ya, apa sih remaja masjid? Nah, ini remaja masjid. Apa remaja masjid itu? Ada yang tahu? Remaja masjid. Remas ya, remaja masjid. Remaja masjid adalah suatu wadah utama dalam bidang pengkaderan tentang kepemudaan atau tentang generasi muda. Jadi di lingkungan kita, di masyarakat kita, kalau DKM belum punya generasi muda yang akan melanjutkan yang akan datang, berarti perlu disiapkan. Siapa yang disiapkan? Anak-anak muda. Jadi anak muda itu sangat penting menjadi wadah utama dalam bidang pengkaderan tentang kemasjidan. Karena guru-guru kita ini sibuk, kiai-kiai kita ini mungkin semakin lama semakin tua usianya. Kalau tidak disiapkan dengan anak-anak muda yang hari ini meramaikan dan memakmurkan masjid, maka ke depan siapa yang menggantikan orang tua kita? Ya, berarti kalau pemudanya ada hari ini, pemudanya siap hari ini, sudah siap belajar, siap mengaji, siap meneruskan guru-guru kita, maka kelak ketika guru-guru kita meninggal dunia, ada yang melanjutkan memakmurkan masjid. Jangan sampai ketika imam yang biasa imam meninggal dunia, pas sholat Jumat sudah qomat, sholat Jumatnya di rumah masing-masing. Berbahaya. Maka dengan demikian jangan sampai terjadi di masyarakat kita. Maka guru-guru kita, orang tua kita, DKM kita sudah harus mempersiapkan kader-kader muda untuk melanjutkan estafeta perjuangan memakmurkan masjid ini. Karena memakmurkan masjid perintah Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 18. Nah, dibacakan oleh Ustaz Jabar tadi ya. Maka dengan demikian kalau di Masjid Nurul Huda sudah ada rismanya, alhamdulillah, berarti ke depan masih ada generasi setelah guru-guru kita semuanya. Berarti risma kita sudah punya SK Pak Ustaz ya? Sudah, alhamdulillah. Risma Nurul Huda sudah punya SK, sudah punya nomor unit juga ya berarti ya? Sudah alhamdulillah. Sudah punya struktur? Sudah tertempel? Belum, tertempel ya, cetak. Sudah punya program, Alif? Sudah tertempel? Belum. Program jalan tapi alhamdulillah. Maka ke depan kalau risma kita sudah punya legalitas 4 poin ini, ada di sini kayaknya tadi. Ya. Nah, tadi. Nah, kalau kita sudah punya 4 poin ini, mana tuh? Nah, ini. Apakah risma sudah punya milik SK dari DKM? Alhamdulillah sudah. Berarti yang kedua juga sudah ya. Yang ketiga, apakah sudah punya struktur organisasi yang terpasang di mading? Belum ya, berarti tinggal masang nanti gitu ya. Berikutnya, apakah sudah punya program yang tertempel di sekretariat atau di mading? Belum ya, berarti ini masih ada PR 2. Maka risma kita bukan kayak dulu lagi.
Kalau pada kayak zaman dulu betul risma itu ada tetapi tidak punya legalitas. Sekarang tidak diakui kalau nggak punya legalitas Pak Hafid ya. Di pemerintahan itu sekarang tidak diakui meskipun aktif. Siapapun aktifnya kalau tidak punya legalitas dianggap tidak punya, tidak ada, tidak aktif begitu. Maka kami bersama teman-teman dari Kota Cilegon merumuskan bagaimana risma sudah mulai jalan karena memang semakin kesini orang tua kita pada semakin tiada, guru-guru kita semakin tiada. Maka kalau ada anak-anak risma, apalagi tadi Kang Irwan ya, Kang Afan, luar biasa. Kemarin juara berapa MTQ tingkat kecamatan? Juara 2. Ke bawah ke kota enggak? Tanggal 5 besok. Ketiga, ya. Besok tanggal 5 sampai tanggal 9 di Kota Cilegon, tempatnya di Jombang, MTQ tingkat Kota Cilegon. Ikut. Alhamdulillah. Jabutan. Enggak berarti ya. Wakili berarti ya. Sebagai remaja. Alhamdulillah ya. Kita doakan Kang Afan. Tadi suaranya keren luar biasa. Insyaallah nanti kalau ada lomba di BKPN diajaklah, diikutkan ya. Karena kami setiap bulan April mengirimkan peserta ke nasional dalam rangka musabaqah tilawatil Quran DMDI, Dunia Melayu bersama Dunia Islam. Ya gitu. Jadi kemarin di Aceh, tahun lalu kemarin di Sumatera Utara, tahun yang lalunya lagi kita di Aceh gitu. Jadi kalau ada anak-anak Cilegon yang punya potensi, tilawahnya bagus, kiranya bisa bertanding di internasional, nanti ngaji di sana di internasional bersama orang India, orang Thailand, orang Malaysia begitu. Tahun lalu kita kirimkan dari Cilegon ke Ustadz Sidik Jam Teh Hodijah itu dari Cilegon ya, pemenang tingkat kota. Teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pembinaan ini bukan hanya sebuah kegiatan saja, tetapi ke depan bagaimana adik-adik kita, teman-teman kita punya semangat memakmurkan masjid. Kami yakin masjid ini sudah makmur, sudah hidup, tinggal ke depan. Karena memang kita ini waktunya sibuk, anak-anak sekarang pada sibuk dengan HP-nya, benar nggak? Anak-anak hari ini sibuk dengan HP-nya masing-masing, maka perlu dipola atau perlu diatur kegiatan untuk memakmurkan masjid, yaitu melalui pemuda remaja masjid. Karena kita akui masjid kita ini ramenya paling sholat fardu yang 5 waktu, bener nggak? Lah kalau hanya 5 waktu, misalkan satu waktu kira-kira berapa menit sholat zuhur atau asar itu? 5 atau 10 menit lah gitu ya, diambil waktu wudhu, waktu zikiran. Kurang lebih kita memakmurkan masjid satu waktu ini hanya 10 menit. Kalau satu hari satu malam kita sholat 5 waktu berarti berapa menit? Berapa menit? 50 menit, renane sejam jerong Cilegon ya. Nggak ada 1 jam kita menghidupkan makmurkan masjid, ya borongannya 1 jam lah. Sedangkan putaran waktu satu hari satu malam berapa jam? 24 jam, 24 jam. Berarti sisa dari 24 diambil 1 jam, berarti sisa waktu 23 jam masjid kita masih kosong. Nah, dengan demikian ini PR kita semua, PR saya sebagai organisasi, PR kita semua, anak-anak muda wajib memakmurkan dan menghidupkan masjid sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang senantiasa memakmurkan masjid Allah, senantiasa melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak pernah takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kira-kira saya tanya, anak-anak muda RW 3, RT 3 ini banyak yang ke masjid apa banyak yang tidak? Banyak yang ke masjid, alhamdulillah. Hadir juga dari RW lain ya? Hadir kan? RW 02 hadir beserta teman Rismanya ada yang RW 02, RW 01, RW 04 ada, RW 05, RW 06 ada 6 ya Kalif ya? Oh gitu, salah ya.
Ya, salah. Ya. Alhamdulillah sudah hadir teman-teman semuanya. Jadi kita punya PR sesuai pesan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dapat makmurkan masjid karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di masjid banyak anak-anak ribut sedikit-sedikit biarin aja lah, ramai gitu ya. Biasa gitu ya. Tinggal bagaimana membimbing dan membina. Betul masjid itu perlu dijaga, perlu dijaga dari keributan dan sebagainya, tapi kalau ada anak-anak masih datang ke masjid ribut-ribut sedikit sambil dibimbing, kata orang tua saya sambil diapit begitu kan ya. Insya Allah ketika anak sudah senang datang ke masjid, berarti menandakan ke depan masih ada generasi kita, daripada anak-anak ribut kemudian dimarahin di masjid gitu kan ya, diusir suruh pulang gitu, akhirnya nongkrong di jalan misalkan sambil ngerokok dan sebagainya gitu. Nah berarti masjid kita ini harus jadikan tempat menjadikan bahagia untuk anak-anak. Ribut-ribut sedikit sambil aja sambil dibimbing dan sebagainya, daripada nongkrong di jalan nggak karuan kan, misalkan sampai berantem-berantem dan sebagainya. Maka ini PR pemuda remaja masjid, bagaimana ke depan anak-anak diciptakan di lingkungan Darul Huda ini semuanya cinta ke masjid. Jadi kalau tidak datang ke masjid satu hari sudah rindu begitu tuh. Harapan seperti itu. Maka dengan demikian kami atas nama organisasi bahwasanya remaja masjid ini adalah sebuah organisasi. Organisasi itu perkumpulan, organisasi kemasyarakatan yang punya keterkaitan untuk menciptakan tujuan bersama dalam makmurkan masjid. Jadi masjid kita ini orang tua yang punya program, yang punya planning, teman-teman Risma yang menjalankan. Orang tua yang punya gagasan, punya usul, teman-teman Risma yang menjalankan. Misalkan tadi programnya, program yang berjalan selain dalail apa Kang Lid? Marhabanan, alhamdulillah. Masih ada anak-anak marhabanan? Alhamdulillah. Selain marhaban? Ya. PHBI ya. Alhamdulillah kalau masih ada marhabanan, masih ada dalailan, lamun ing kampung kula kiai ning rike maler wenten baca Syekh. Baca Syekh Abdul Qadir katanya. Baca Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ya sebagai khas Cilegon, tradisi di kota Cilegon bahwasanya banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita memperjuangkan mengadakan berbagai macam kegiatan untuk makmurkan masjid salah satunya. Oke, misalkan kalau sekali-kali di masjid agak bosin, gak apa-apa pindah kemana gitu kan. Apa yang penting tujuannya bagaimana melakukan langkah-langkah agar anak teman-teman kita senang ketika hadir di masjid. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya yang kiranya baik bisa dilaksanakan di masjid, bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, tapi misalkan ada diskusi, misalkan ada kesenian, ya enggak di dalam masjidnya, misalkan di pendopo atau di serambi atau di tepas dan sebagainya begitu. Jadi masjid ini harus diramaikan, harus dimakmurkan, karena barang siapa yang makmurkan masjid Allah berarti kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak datang ke masjid, maka semakin kita akan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau masih 5 waktu datang masjidnya besok ditambah gitu ya. Ditambah misalkan di waktu siang hari kalau dari rumah teman-teman Risma yang libur kerja, kalau yang kerja atau yang lagi libur kuliah, datanglah ke masjid, ramaikan gitu ya. Atau dibukalah masjid ini 24 jam untuk menjadi tempat berkumpulnya banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya gitu ya. Maka dengan demikian dalam bukunya ini bahwasanya pemuda remaja masjid adalah suatu organisasi yang memiliki kebijakan atau kehendak sendiri. Sudah punya ADART Kang Arif? Risma. Belum ya? Teman Risma yang lain RW 4 sudah punya ADART? Belum ya? Nanti digarap ya. Gampang sekarang tinggal buka Google, download di Google ada ADART Risma, anggaran dasar anggaran rumah tangga, atau nanti boleh dikirim di BKPRMI juga ada, tinggal nanti diedukasi saja disesuaikan kebutuhan masyarakat. Itu. Kemudian kegiatan Risma ini alhamdulillah terima kasih Pak Hafid yang jauh-jauh hadir di sini. Ini sebenarnya program pemerintah. Kami hanya membantu sebagai fasilitator saja, Kiai. Jadi membantu, kami dari kota mengusulkan kepada pemerintah
menitipkan kegiatan melalui kelurahan kepada Pak Kasih. Kami hanya fasilitator saja. Kadang kalau ada kegiatan kami hadir, kalaupun tidak hadir kami akan tanya kegiatannya kapan, karena memang ini program dari pemerintah dan perlu kita support dan perlu kita doakan. Semoga pemerintah kita adil, semoga pemerintah kita memperhatikan terhadap masyarakat Kota Cilegon, terutama generasi muda. Karena anak-anak muda hari ini di Kota Cilegon kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak remaja, anak-anak pemuda semakin terkikis terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari tempat pengajian, semakin jauh dari tempat-tempat pendidikan agama, yang hari ini adik-adik kita, teman-teman kita semuanya nggak tahu kenapa. Tapi karena memang dunia digital ini tidak bisa dihindari. Jadi bagaimana guru kita, orang tuanya membimbing dan mengarahkan agar digital itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Digital itu HP itu ya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Misalkan ya untuk nyari materi atau tadi untuk belajar ngaji dan sebagainya, tapi tetap harus ke gurunya dan sebagainya begitu ya. Maka dengan demikian sekali lagi terima kasih Pak Kasih, Pak Lurah sudah memfasilitasi kegiatan ini. Pemerintah Kota Cilegon yang punya apa namanya moto ya. Nah ini akur sedulur jujur adil makmur gitu ya. Ya jadi wong Cilegon kalau nggak akur bukan wong Cilegon lah begitu istilahnya. Jadi wong Cilegon mau kudu akur, sedulur, jujur, adil dan makmur. Semoga kita semuanya makmur. Amin. Amin. Ya doa kurang-kurang doa mah ya. Ini logo kami BKPRMI, logonya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di kitab Bulughul Maromnya halaman 75 kalau nggak salah ini Kang Ketua, Kang Ustadz, ini lakinu mautakum, salah satunya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi untuk mengantarkan kematian itu salah satunya dengan kalimat talqin, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kitab Bulughul Marom halaman kurang lebih 75 kalau nggak salah di sana atau di halaman yang lainnya. Silakan ada. Jadi kalimat tauhid dan bukan organisasi terlarang. Kami organisasi yang dilindungi oleh undang-undang, organisasi juga yang berjalan bersama dengan pemerintah dalam rangka memakmurkan dan menghidupkan masjid dari nasional sampai di lingkungan begitu. Jadi insya Allah kalau ingin tahu lebih banyak nanti media-media kegiatan BKPRMI, sekarang tinggal buka Google-nya BKPRMI nasional, misalnya BKPRMI Bandung, misalkan BKPRMI Cilegon, tinggal buka. Dan alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan pemuda remaja masjid ini ke depan akan melanjutkan kegiatan di masyarakat yang dibutuhkan. Salah satunya kebutuhan misalkan fardu kifayah pemulasaran jenazah atau mengurusi jenazah. Kira-kira di Nurul Huda ini yang mengurusi jenazah orang tua apa anak muda? Tua banget apa tua doang? Tua sedang lah, kalau sedang masih mending lah gitu ya, malah sedang mending. Kalau orang yang mengurusin pemulasaran jenazah fardu kifayah sudah tua, sudah edah tenaganya, misalkan kalau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, terus siapa yang melanjutkan? Kalau tidak ada yang melanjutkan berbahaya. Kalau tidak ada yang melanjutkan, misalkan ada orang meninggal di RW 3 masa manggil dari RW 1. Kan boten elak, boten gaya. Boten pas amat teman-teman. Jadi maka dengan demikian fardu kifayah di masyarakat ini ajarkan, mumpung guru-guru kita masih ada, mumpung orang tua masih ada yang ngurusin jenazah, yuk anak-anak pemuda dilatih bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara menguburkan. Jangan sampai barang pas ngubur jangan madep ngetan gitu kan ya. Waduh, berbahaya. Nah, ini kalau tidak pernah ikut, maka pasti ini akan susah. Maka teman-teman pemuda Risma, karena memang ke depan menggantikan guru-guru kita, ke depan menggantikan imam, ke depan menggantikan sebagai khotib, ke depan menggantikan azan Jumat. Yang azan Jumat anak muda apa orang tua? Alhamdulillah. Tampil alhamdulillah ya. Jadi ke depan anak muda yuk siapkan diri. Nggak apa-apa kalau orang tua masih, biarkan orang tua, tapi ketika ada langsung sudah ada yang menggantikan. Ada yang mengganti gitu. Maka dengan demikian, yuk teman-teman yang misalkan pengen latihan mengkafani jenazah,
minta ke gurunya, datang ke yang biasa ngurusin. Bisa itu karena biasa, bukan pintar ya, bisa itu karena biasa, karena guyub ke masyarakat, karena kumpul-kumpul dan sebagainya gitu ya. Maka dengan demikian marilah kita penuhi ataupun siapkan generasi muda ke depan untuk menjaga, memakmurkan masjid kita. Sampai jam pinten nih Pak Ustaz Jabar? Sampai jam pinten ke? Sampai jam pinten? Lah, kalau mau sampai sebega siap baik. Ya. Kami ini Kang, Teteh, Pak Ustadz semuanya adalah ormas, tempatnya di lingkungan Sumampir, tempatnya di belakang Ningburi Transmart. Pengen sembur ngerti bahasa Jawa tadi kene. Kartos, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah. Silakan kalau mau mampir kegiatan di sana. Kang Alif yang sering Pak, Kang Alif Pak Ustadz Jabar sering, alhamdulillah. Kebun dalam nggih Pak, ning sanding asrama polisi. Nggih, asrama polisi. Ya. Ini ada marsnya, nanti bukannya besok ya di YouTube ada Mars PKPRMI. Pemuda remaja marilah bergabung di dalam PKPRMI kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamat tujuan kita semua. Jadilah muwahhid pemersatu umat, jadilah mujahid pembela kebenaran, musyadid muadib peluruskan pendidik, sebagai mujadid pemelihara iman. Nanti ada di YouTube, tinggal buka ya. Kemarin pemenang Mars ini wong Citangkil, mana tuh? Anak buahnya Teh Indri ya, Rismanya Teh Indri ya. Nah, kemarin juara pertamanya Mars BKPRMI dan Mars Brigade Masjid, itu anak Citangkil tapi dari Kelurahan Kebon Sari ya. Kebon Sari ya Teh ya? Dari Kebon Sari. Parnasari apa Kebon Sari? Kebon Sari ya. Yang juara umumnya kemarin akhir tahun Ustaz adalah dari Citangkil ya. Ya nanti silahkan ada anak semuanya untuk semangati ini, teman-teman Risma dihafal lagu ini karena mungkin ke depan ada perlombaan di provinsi, ada perlombaan di nasional, mungkin kita kirimkan begitu ya. Termasuk tadi habis acara halal bihalal di Istiqlal tingkat nasional. BKPRM ini Pak Ustadz, teman-teman Risma adalah organisasi kader dakwah pendidikan bagi kaum muda remaja masjid seluruh Indonesia yang berstatus kemasyarakatan dan punya mitra dengan pondok pesantren, dengan majelis taklim, dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir. Jadi kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian bersama MUI. Kalau MUI mengurusi kiai-kiai kesepuh-kesepuhannya, kalau DMI bermitra bersama DKM-DKM-nya, kalau BKPRMI bersama anak-anak Rismanya, gitu ya. Jadi kita bersama teman-teman Risma, kalau DMI bersama DKM mitranya, kalau MUI bersama para tokoh, para ulama, para kiainya. Maka dengan demikian berharap kami membantu mensupport kegiatan bersama masyarakat, karena memang ini adalah bagaimana Cilegon ini harus dikembalikan menjadi kota santri, gitu ya. Jadi kota santri itu di Cilegon salah satunya, maka ke depan adik-adik kita jangan sampai ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Anak remaja jangan sampai ada yang tidak membaca Al-Quran. Miris gitu. Jadi maka dengan demikian, yuk teman-teman Risma, Kang Alif, semuanya dan yang lainnya, mari kita giatkan ada kegiatan malam ngaji, habis maghrib atau habis isya. Kalau emang malu datang ke gurunya karena umurnya sudah dewasa begitu, nggak apa-apa, belajar sama temannya dan sebagainya begitu. Ya, maka dengan demikian berharap bersama BKPRMI teman-teman Risma nanti makmurkan masjid, hidupkan masjid, ramaikan masjid dengan berbagai macam kegiatan, bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan ngaji, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, agar masjidnya ramai, hidup begitu ya. Kenapa sih kami harus hadir di tempat ini dalam rangka mengajak kegiatan memakmurkan masjid? Karena memang pesan Allah, dan ayat berikutnya ada surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kita semuanya mengajak kepada kebaikan, mencegah perbuatan yang keji,
Kemudian wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita yang hadir di masjid ini malam ini, teman-teman pemuda remaja masjid atau guru-guru kita semua, kita ini termasuk orang yang beruntung masih hadir ke masjid. Kira-kira yang belum hadir kira-kira karena apa kira-kira? Yang tidak pernah ikut jamaah, yang tidak pernah ikut ngeriung, yang tidak pernah ikut kumpul-kumpul ke masjid, kira-kira karena apa kira-kira? Alasannya? Karena nggak dapat duit. Atau ada yang lainnya, kira-kira apa yang tidak mau teman kita gitu tuh? Teman sekolah, teman kuliah yang tidak mau hadir ke masjid, kira-kira alasannya apa sih begitu? Nggak mau ketinggal TV. Ya. Mungkin atau sibuk kerja dan sebagainya. Tidak. Ternyata yang tidak mau hadir ke masjid bukan karena kesibukannya, bukan karena pekerjaannya, bukan karena banyak kerjaan dan sebagainya, perusahaan tidak. Ternyata sesuai ayat Allah belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu faktornya. Jadi kalau faktor yang lainnya menurut Allah tidak termasuk. Jadi yang tidak mau sholat jamaah bukan termasuk orang yang sibuk, ternyata yang faktor tidak mau hadir ke masjid hanya karena belum mendapatkan hidayah. Jadi kalau belum dapat hidayah, majan dipaksa gegati Pak, gitu. Majan diupai tersalah, habis dari masjid diupai gitu, misalkan 2.000 gitu ya, 2.000 nggak mau gitu ya. Maka dengan demikian beruntung kita semuanya bisa hadir di sini dalam rangka menghidupkan masjid. Dan 1 jam saja kita duduk di majelis ilmu, pahalanya sama dengan memberikan 1.000 kuda. 1.000 kuda. Dalam satu pendapat ada hadis mengatakan barang siapa yang duduk di majelis ilmu tidak memegang pena, tidak menulis sedikit pun 1 huruf pun, maka pahala kebaikannya sama seperti memperdagangkan 1.000 budak atau memberi makan 1.000 hamba, atau yaitu memberikan alfa farosin 1.000 kuda. Wih, kira-kira harganya pira kok 1.000 kuda pun? Reketu kurang duwe kayaknya gitu ya. Sios kebuatan ketumbas kata kiai kita tuh. Maka insya Allah 1 jam saja kita duduk dalam majelis ini, kita pahala kebaikannya sama dengan bersedekah 1.000 kuda. Kalau 1 kuda harganya 100.000, berarti berapa tuh? Hitung dewek lah gitu. Maka insya Allah hadir kita di sini yang jauh semakin pahalanya banyak, dengan langkahnya insya Allah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuntum khaira ummah, kita ini sebaik-baiknya manusia yang dilahirkan di muka bumi ini senantiasa harus mencegah perbuatan yang keji dan harus mengajak perbuatan yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keimanan kita menjamin kehidupan kita. Ternyata keimanan kita akan mengantarkan kematian kita mungkin lebih cepat dan sebagainya. Maka dengan demikian, yuk anak-anak pemuda, mumpung masih ada waktu, karena kematian itu tidak melihat usia begitu ya, tidak melihat umur, nggak bisa ditawar-tawar. Idza jaa ajaluhum fala yasta'iruna sa'ah wala yastaqdimun. Ketika ajal Allah sudah memanggil kita, maka kita tidak bisa mundur sedikit pun, tidak bisa memajukan, tidak bisa nawar-nawar gitu ya. Maka dengan demikian kami berharap sama-sama dengan teman-teman Risma, mari kita banyak kegiatan. Kegiatan ini dihidupkan, kegiatan ini terus diramaikan. Yang biasa jikiran-jikiran, yang biasa dalailan, yang biasa tadarusan, ramaikan masjid. Kalau memang sudah tidak mau karena malulah, sudah gede, sudah aliyah, sudah sanawiyah, atau sudah kuliah nggak mau ngaji ke gurunya, malu izin begitu kan ya, maka kumpul di masjid, ngaji bareng-bareng, tadarus bareng-bareng, insya Allah lebih semangat. Dan ini akan menguatkan dan mendatangkan keberkahan terhadap lingkungan kita, insya Allah. Ini dari guru-guru kita semuanya. Maka berikutnya yang menjadi pamungkas, yang menjadi andalan dalam rangka menghidupkan masjid, dihantarkan surat At-Taubah tadi, bahwasanya kita semakin dekat kepada masjid, semakin banyak ke masjid, maka kita termasuk orang yang makmurkan masjid dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang pengen datang ke masjid mungkin tapi belum bisa.
ada yang mungkin terpaksa, ya nggak masalah, itu akan semakin banyak pahalanya. Gitu. Semakin banyak, semakin lama hadir di masjid, maka semakin akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi tidak di masjid saja lah begitu ya, sewaktu-waktu kan. Misalkan banyak di masjid, berikutnya besok siangnya kita kerja dan sebagainya, atau teman aktivitas sekolah, setelah tidak ada kegiatan yang penting di rumah, ya hadir ke masjid, ngobrol apa tah, baca apa tah gitu ya. Sudah punya bocok baca belum masjid ini? Belum punya? Ada, alhamdulillah ya. Majelis alhamdulillah ada pojok baca, jadi hadirkan buku-buku terbaik. Kalau sudah punya perpustakaan masjid, alhamdulillah luar biasa. Karena kalau sudah ada buku perpustakaan, di situ gudangnya ilmu tuh di situ begitu. Maka dengan demikian, kalau masjid itu sudah punya program, misalkan kalau belum punya program atau kalau belum punya bukunya, Pak nggak ada bukunya, kangge perpustakaan nih, diumumkan saja ke masyarakat. Pasti di masyarakat kita banyak yang punya buku di rumah nggak dipakai. Kepada masyarakat RW 03 yang punya buku terbaik di rumah, harap dibawa ke masjid karena Risma ingin membuat perpustakaan. Kira-kira perlu modal enggak? Perlu modal enggak? Insya Allah modalnya sedikit, meriah. Tapi kalau diumumkan, saya rasa kalau diumumkan orang di rumah suruh bawa satu buku kayaknya enggak berat lah gitu ya. Enggak berat kan daripada numpuk di rumah enggak dibaca. Bawa ke masjid, jadikan pojok baca, jadikan perpustakaan masjid. Jadi ketika ujian anak dikumpulkan, teman-teman yang sekolah ketika ujian dikumpulkan, yuk belajar bersama, besok ulangan atau besok ujian. Masih ada nggak gitu kira-kira Kang Alif? Ada nggak? Ya, ke depan digagas ya, buat programnya ditempel, gampang. Jadi Risma programnya nggak usah mewah-mewah, nggak usah muluk-muluk lah begitu, yang sederhana, yang tanpa biaya tapi bisa terlaksanakan dan membuat manfaat untuk masyarakat atau anak-anak muda di sekitar kita. Gitu. Nah, itu kiranya untuk pengantar dari ayat-ayat Allah atau dari Al-Quran. Berikutnya ada 7 golongan yang senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain 7 golongan ini tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini teman-teman dari Samang Raya ada yang ikut lomba hadis 500 hadis Kang? Enggak ada. Yang 100 hadis enggak ada juga? Ya. Ada, belum ada. Jadi di kota Cilegon itu ada MTQ, cabangnya cabang hifdzil hadis, itu hafal 100 hadis dan hafal 500 hadis. Itu ya. Dan itu ada MTQ-nya, nanti temenin Kang Afan tuh, Kang Afan ya, cari temenin Kang Afan biar ada yang hafalan. Karena itu insya Allah kalau punya prestasi, anak-anak kita ini banyak yang kadang hafalannya gampang, ada yang kadang membacanya cepat dan sebagainya. Maka berikan kesempatan itu untuk mengantarkan adik-adik kita semuanya. Dan alhamdulillah kalau di kami di sana, kebetulan kami dulu Pak di Tegal Bunder itu kasihnya Pak Hafid dulu Pak. Berapa tahun Pak? Lama ya. Dan alhamdulillah kalau kami di Tegal Bunder kemarin ketika MTQ juara umum 3 kali berturut-turut Pak, termasuk hafalan 100 hadis, 500 hadis dari lingkungan kami gitu dari sana. Jadi karena memang sudah disiapkan dengan guru-guru kami 100 hadis. Ya, 100 hadis sama 500 hadis. Ya, jadi ada hafalannya, ada cabangnya. Pemenang dari Cilegon ke provinsi hadiahnya 35 juta kalau dapat juara. Kalau menang Pak Fit ya, dari Cilegon, dari wali kota Cilegon. Maka ini perlu disiapkan ke depan untuk mengantarkan adik-adik kita agar semangat belajarnya begitu ya. Betul lah kalau ngaji belajar bukan karena itu, tapi ketika ada motivasinya, insya Allah kita semangat dengan sendirinya begitu ya. Silakan. Yang pertama yang senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Salah satunya hadis ini. Jadi hadis ini mesti muncul pada MTQ itu biasanya. Ya. Yang kedua, wasabun nasa'a bi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa jejorangan ini Pak Ustadz, wong tuh ibadah mus biasa kata enggak ya. Tapi ketika anak-anak muda beribadah itu berat. Gitu ya. Maka wasabun nasya'a bi ibadatillah, yang kedua yang akan dijaga oleh Allah adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dimanapun adanya dan sebagainya kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid.
Laki-laki yang senantiasa menggantungkan dirinya atau perempuan pemuda yang senantiasa menggantungkan dirinya, hatinya terpaut di masjid. Jadi lamun anak-anak pemuda yang kemana-mana tetap ingat sholat setiap minimal yang 5 waktu dulu. Yang 5 waktu ingat, misalkan lagi ke pantai, tapi wis waktu adzan kayak salat demen begitu ya. Itu luar biasa, dan hadis ini menjamin bakal akan dijaga ke depan ketika meninggal dunia pada yaumil kiamah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda disiapkan, dibimbing, dibina oleh para tokoh, dibimbing oleh para ustadz di lingkungan kita sama-sama dalam rangka mempersiapkan generasi ke depan. Jadi kata motivasi kebangsaannya, kata pidato Bung Karno disampaikan, saya butuh 10 orang pemuda maka akan kugoncangkan dunia, dan saya butuh 1000 orang tua maka akan kucabut pohon Semeru sampai kepada akar-akarnya. Jadi bandingannya Pak Kiai, Pak Ustadz, jadi pemuda cukup 10 untuk menggoncangkan dunia begitu. Iya, mau lagi 6 tuh. Wes tuh mesti tinggal waktu ke Japan nge. Maka dengan demikian, mari 10, kalau di sini berarti sudah lebih nih, 1, 2, 3, wah lebih. Udah lebih banyak nih. Jadi insya Allah kalau ada 10 pemuda saja yang hadir di masjid ini, terus membuat kegiatan setiap hari rutin, tidak pernah putus dan sebagainya, maka akan selesai urusan masyarakat. Dan dijamin jika pemudanya kompak, pemudanya semangat, urusan masyarakat akan terselesaikan, yakin. Maka dari pidato Bung Karno itu sudah banyak dibuktikan oleh banyak orang. Kalau di masyarakat, kalau di Risma saja ada 2 orang pemuda saja di masjid ini yang aktif kegiatan, terus menggalang kegiatan, melakukan kegiatan terbaik, maka dalam teorinya tadi, dalam bukunya sudah bisa membentuk Risma. Tidak butuh banyak orang, butuh 2 orang saja tapi menggerakkan betul-betul begitu. Nah, ini udah lebih nih gitu, Risma luar biasa gitu. Maka insya Allah Risma kita ini semakin akan datang sudah punya persiapan. Jadi kalaupun guru-guru kita tiada, guru-guru tadi dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sudah punya cadangan. Ya, sedia payung sebelum hujan gitu ya, daripada nanti gitu ya. Maka dengan demikian, pemuda yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menggantungkan hatinya ke masjid dimanapun. Misalkan lagi jalan-jalan ke gunung, wah wis waktu asar, bisa dulu lah, sholat dulu begitu ya. Berikutnya, warajulani tahabang fillahi istima'an alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki atau 2 perempuan yang saling mencintai, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kata Pak Jabar tadi, Risma perempuannya belum ada. Insya Allah nggak apa-apa malam ini belum, tapi insya Allah semoga besok ada. Kenapa? Pemuda-pemudi yang mereka senantiasa aktif dalam kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka itu sungguh luar biasa menyiapkan jati dirinya untuk senantiasa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kumpul-kumpul misalkan ada laki-laki perempuan ke masjid, kira-kira ngeriki antuk boten Kiai? Ya, ngeriki biasanya antuk boten Pak? Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan masyarakatan perempuan laki-laki bisa terusnya. Jarang antuk. Kegiatan-kegiatan yang lain bisa. Okay. Alhamdulillah ya, berarti bisa laki-laki atau perempuan membuat kegiatan Risma anak-anak mudanya untuk menyalurkan bakatnya, kemampuan, potensinya ke masyarakat, diperbolehkan. Nah maka, tapi jangan lupa yang namanya pemuda kalau sudah bercanda, kalau sudah kumpul-kumpul misalkan dengan lawan jenis, maka tetap jadikanlah perkumpulan ini karena perkumpulan karena Allah. Jadi suatu saat ketika juga berpisah, jadikanlah perpisahannya karena Allah. Jadi gak apa-apa yang putri kumpul kegiatan di masjid, putra juga gak apa-apa, yang penting dijaga akhlaknya, dijaga adabnya, dijaga kebersihannya terhadap masjid kita semuanya, karena ini tempat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah warajulun da'athu imra'atun datu mangsibin wa jamalin faqala inni ahafullah. Nah, warajulun laki-laki, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang lagi cantik, punya kedudukan tinggi, itu ya. Dan hati pemuda menolak, saya tidak mau berzina karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak RT atau Pak RW gitu ya, atau ketua Risma
jika dirayu oleh wanita cantik kira-kira kerayu boten iki. Insya Allah kerayu. Maka ketika pemuda, di hati pemuda diletakkan dirinya ketika dipanggil atau ketika digoda oleh seorang gadis cantik, tapi menolak, saya tidak mau karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk anak muda yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada di antara kita semuanya. Amin. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam adalah laki-laki yang bersedekah dan sedekahnya itu dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Jadi sedekah yang terbaik itu ketika kita bersedekah tidak ada yang tahu. Jangan diceritakan. Tapi kalau zaman sekarang kira-kira prepo nih, zaman sekarang habis kegiatan pengajian ada sedekahan, difoto, di-share ke Facebook, antuk boten iki. Antuk boten iki. Antuk, kenapa kira-kira tuh? Kena syiar. Boleh, tapi niatnya syiar karena Allah. Jadi gak apa-apa sekali habis bersih-bersih masjid, kamar mandi masjid, foto lagi megang sapu. Ditayangkan di media katanya. Boleh, yang penting niatnya bukan ria, niatnya bukan pengen di alam, bukan karena sombong, tapi niatnya ingin menjadi syiar. Semoga ada yang mengikuti kebaikan hal yang sama. Untuk mengajak, bukan karena sombong, tapi untuk mengajak yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu ajru asru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka satu kebaikan itu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan asru amsalihha, dengan 10 kebaikan yang sama. Tuh. Jadi kalau kita ngajak moto habis pengajian dapat snack misalkan di foto, disiarkan, besok ada yang mengikuti, maka kita kebagian pahalanya 10. Gampang buat ngerti pahala kon. Gampang ya. Ternyata hilangnya juga lebih gampang. Jadi boleh pemuda remaja masjid punya kegiatan, foto kirimkan ke Facebook, foto kirim ke Instagram, foto kirimkan ke YouTube, tidak masalah. Yang penting niatnya bukan karena ria, bukan karena sombong, tapi niatnya karena syiar untuk mengajak kebaikan orang lain, gitu ya. Tapi kalau niatnya sombong, pasti itu ya. Tapi jadi silakan Prisma Kang Alif buat program yang terbaik, Kang Medi buat program yang terbaik yang kira-kira bermanfaat, dibutuhkan masyarakat. Maler wenten prelek boten mriki niki. Pak, wenten Pak. Prelek maler wenten boten? Boten wenten. Dereng ya, boten wenten apa? Sejak sengene boten wenten Pak ya. Memang tradisi. Jadi kalau bisa Risma itu kegiatannya yang mudah-mudah kan, yang mudah-mudah saja. Misalkan kalau belum ada prelek, misalkan Risma punya program prelek. Nah, misalnya prelek ini uning prelek orang anak muda ini. Kang Rif masih nggak tahu ya. Prelek itu kalau wong Cilegon asli itu setiap 1 minggu sekali ada tugas masyarakat, anak muda yang keliling ke rumah-rumah. Dulu setiap keliling tuh ada yang ngasih beras segelas, setengah gelas, sedekahan lah gitu ya. Setengah gelas ada petugasnya. Dan setelah dapat semuanya keliling itu sedekah, kumpulkan di masjid, diumumkan, alhamdulillah prelek malam ini dapatnya 1 karung. Jika ada masyarakat yang ingin membeli beras dengan harga sekian, beras-beras dari masjid, silahkan mendatangi ke pengurus Risma misalkan. Ini tradisi dan ada materinya Pak. Kebetulan kami sedang menggarap materi terkait tradisi-tradisi kota Cilegon begitu ya. Nanti ada bukunya begitu ya. Dan bahkan masuk dalam cerita buku Cilegon, Kang Pak Jabar, bukunya ada, itu yang warna hitam, itu prelek, itu ada gitu ya, ada. Marhaban apa pengertiannya. Maka dengan demikian, buatlah kegiatan-kegiatan yang bahagia Kang Alif, yang mudah bisa dilaksanakan, gak susah begitu. Jadi ini untuk menghimpun anak-anak muda biar punya kegiatan yang bermanfaat di masyarakat. Kira-kira menonton prelek setuju buat niki Pak Kiai? Pak Ustad. Isin. Isin. Nyalarane ya. Nek kamu kula maler Pak. Tapi seniki mah kadang pakai duit 1.000, 2.000 kata seniki mah. Memang receh, tapi ketika kumpul kan lumayan Pak, tentu kan kebutuhan masyarakat gitu misalkan. Buat kegiatan sosial dan sebagainya. Ya kalau walaupun nggak ada ya nggak apa-apa lah gitu, ini cuma cerita.
Berikutnya warajulun, terakhir nih, warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, di waktu sepertiga malam sampai meneteskan air matanya di atas sajadah. Maka jika ada pemuda yang semacam ini, maka kata Allah dijanjikan bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah, anak muda pernah sipang-sipang malam-malam bangun berwudu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sampai netes banyu mata nih ada? Anak wong. Ada. Dereng. Lah bukan pernah sengen pernah diputus misalnya katen pernah. Mungkin putus cinta ya, ada. Oh, saya menangis ya. Tapi jika ada pemuda yang semacam ini, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada di antara kita semuanya, amin. Gati Pak ya. Gati Pak. Kecuali ada hajat yang penting atau mungkin bisa Pak ya. Tapi insya Allah semoga materi pada malam hari ini, ingin menyampaikan materi masih banyak ini Pak teman-teman. Ada banyak materinya, kalau disampaikan sampai subuh gak selesai nih Pak Jabar. Kalau saya sampaikan masih banyak ya, masih banyak lagi. Dan itu nanti program-program kami sampaikan saja, nanti kami kirim materi ini ke Pak Ustadz Jabar sebagai pendalaman, dibacalah silahkan nanti materinya. Kalau malam ini belum kami sampaikan, baru satu hadis sama 3 ayat, tapi insya Allah ini mengandung hikmah, karena ini bagaimana mensiarkan untuk mengajak kebaikan kita semua. Adapun program-program yang belum dibentuk, teman-teman semua silahkan. Kalau butuh komunikasi, kami tunggu di BKPRMI ataupun lewat media sosial, sekarang gampang gitu ya. Sekarang pengen ningali BKPRMI Pak Ustadz, Pak Kiai, silahkan buka Facebook Saus atau napi YouTube aja lah, begitu insya Allah sebagai syiar untuk menguatkan kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.